Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Semua sehat-sehat ya? Baik-baik, semua senang. Tadi sudah sama-sama menyanyi, memuji Tuhan. Nah, tapi kangen loh sama teman-teman. Ya, siapa yang sudah kangen sama teman-teman di sekolah? Kangen ya sama si A, si B, si C, temennya banyak lagi ya. Sama teman-teman di sekolah minggu juga udah kangen. Udah lama nih nggak ketemu, sudah 1 bulan lebih. Nah, adik-adik biasanya kalau ketemu teman-teman ngapain sih kalian? Main bareng, cerita bareng, guyon bareng, terus ketawa-ketawa bareng, makan bareng, games bareng ya. Banyak pokoknya yang bisa dilakukan sama-sama sama teman-teman. Nah, adik-adik kalau sama best friend kalian, pernah nggak kalian berbuat baik? Misalnya nih, menolong teman kalian yang nggak bisa ngerjain PR-nya. Pernah ya? Atau mungkin kalian sharing snack favorit kalian nih. Kalian snack favoritnya apa? Terus kalian bawa ya ke sekolah buat sharing, dimakan bareng-bareng. Seneng ya adik-adik ya, menolong teman kita, berbuat baik sama teman kita. Nah, adik-adik, di Alkitab juga ada loh ceritanya satu orang yang rajin berbuat baik, yang sering banget menolong teman-temannya, bahkan menolong orang-orang yang dia juga nggak kenal. Siapa ya kira-kira ya? Penasaran dia adik-adik ya? Dengerin ya ceritanya. Nah, waktu itu di zamannya Rasul Paulus adik-adik. Rasul Paulus ini sering ya pergi pelayanan dari satu kota ke kota lain. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Nah, suatu hari dia sampai di sebuah kota namanya kota Lida. Nah, kota Lida ini nggak jauh adik-adik dari kota Yope. Di kota Yope ini tinggallah seorang ibu namanya Ibu Dorcas. Siapa adik-adik namanya? Iya, Ibu Dorcas. Ibu Dorcas ini rajin menolong adik-adik, rajin menolong orang-orang yang membutuhkan, rajin menolong teman-temannya. Dia ini seorang yang percaya sama Tuhan. Dia seorang anak Tuhan yang setia, yang serajin berbuat baik ya adik-adik. Dia ini hobinya menjahit. Di sini siapa yang pernah melihat mama di rumah jahit? Nah, sama adik-adik, Bu Dorcas ini pinter jahit ya adik-adik ya. Dia ini bikin banyak baju, tapi nggak untuk dijual adik-adik. Bajunya ini sering dia kasihkan buat orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang bahkan dia nggak kenal adik-adik, diberi baju sama dia, diberikan jubah-jubah yang dia jahit. Nah adik-adik, dia ini kira-kira punya banyak teman nggak adik-adik? Wah, pasti punya banyak teman ya adik-adik ya, karena dia ini orangnya sering suka membantu, suka menolong orang lain. Nah adik-adik, Bu Dorcas ini percaya Tuhan adik-adik. Dia percaya kalau Tuhan itu sudah menebus dosa-dosanya. Makanya dia mau melayani Tuhan. Dia mau setia melayani Tuhan dan melayani sesamanya adik-adik. Suatu hari Ibu Dorcas sakit. Nah sedih adik-adik ya. Ibu Dorcas ini sakit sampai suatu hari dia meninggal adik-adik. Wah, sedih banget ya adik-adik ya kalau meninggal. Teman-temannya sedih enggak? Teman-temannya juga semua sedih adik-adik. Nah, banyak teman-temannya semua datang ya. Semua sedih, semua menangis. Nah, adik-adik, tapi orang-orang itu tahu adik-adik, orang-orang itu banyak yang dengar kalau Rasul Petrus ada nggak jauh di kota yang nggak gitu jauh dari kota Yope. Kemudian mereka mengutus 2 orang untuk datang ke Rasul Petrus. Nah, 2 orang ini bilang sama Rasul Petrus, Rasul Petrus, datanglah ke kota kami. Nah, mereka ini berharap kalau Rasul Petrus bisa melakukan mujizat ya buat mereka. Nah, adik-adik, Rasul Petrus sampailah ke kota Yope. Kemudian orang-orang ini mengantar Rasul Petrus ke kamar atas adik-adik. Di kamar atas ini Ibu Dorcas udah disiapkan untuk dimakamkan adik-adik. Nah di situ penuh ya, banyak orang-orang, banyak teman-teman. Semua menangis, semua sedih,
semua nunjukin ya, baju-baju yang dijahit sama Ibu Dorcas ditunjukin ke Rasul Petrus. Kemudian Rasul Petrus ini mau berdoa ya adik-adik ya. Dia bilang, orang-orang tunggu ya di luar. Rasul Petrus mau berdoa dulu. Dia berlutut adik-adik, dia berdoa sama Tuhan. Dia memohon kuasa Tuhan untuk menolong. Nah adik-adik, setelah selesai berdoa, Rasul Petrus ini bilang sama Bu Dorcas, Bu Dorcas, bangunlah, bangkitlah. Nah adik-adik, kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Bu Dorcas ini tiba-tiba bisa membuka matanya ya adik-adik ya. Dia bisa bangun adik-adik. Kemudian dia bisa berdiri ya. Petrus menolong Bu Dorcas untuk bisa berdiri. Nah, ajaib adik-adik. Mujizat ya. Bu Dorcas bisa bangkit kembali loh. Kemudian Rasul Petrus memanggil ya orang-orang yang tadi itu ya. Mereka semua terkaget adik-adik. Mereka semua senang adik-adik ya. Ternyata Ibu Dorcas bisa bangkit kembali, hidup kembali. Mereka semua sukacita ya adik-adik ya. Semua bersyukur. Bahkan banyak orang jadi percaya sama Tuhan karena mujizat tadi ya. Karena mujizat melihat Bu Dorcas ini yang bisa bangkit kembali. Nah adik-adik, mau nggak kita juga percaya ya? Kita mau ya adik-adik ya juga percaya. Kayak orang-orang tadi ya, percaya kalau Tuhan Yesus itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang bisa menebus setiap dosa kita. Kayak Bu Dorcas juga loh, Bu Dorcas juga percaya kalau Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidupnya dan dia mau setia melayani Tuhan. Kita juga mau ya adik-adik ya, jadi anak-anak Tuhan yang setia melayani Tuhan. Gimana adik-adik caranya? Caranya rajin berbuat baik ya, rajin menolong orang lain seperti Bu Dorcas. Siapa adik-adik di sini yang selama 1 minggu ini sudah menolong, sudah rajin menolong papa mama, menolong kakak adik di rumah? Banyak ya. Sudah menolong apa aja adik-adik? Menolong mama masak, menolong beres-beres di rumah, beres-beres mainan kalian, menolong bersih-bersih juga. Wah, semua anak-anak yang rajin ya, anak-anak yang setia melayani. Nah, seneng ya adik-adik ya, kita mau ya terus ya hidup setia, melayani, dan rajin menolong sesama, menolong papa mama, menolong kakak adik, menolong sesama kita seperti Bu Dorcas. Kita lihat dulu ya videonya. Hello, boys and girls. This is Aunt Fernita, and I have a wonderful story for you called Helping Hands. Today's memory verse is from Proverbs chapter 14, verse 21. It says, "Being kind to the needy brings happiness." The message for today's story is being kind to others makes us happy too. Have you ever done something really nice for someone? How did you make them feel? How did you feel? Dorcas did many kind deeds for others, and God cared for her in an amazing way. Hi everyone, my name is Tabitha. That's my Aramaic name, but some people call me Dorcas. That's my Greek name. You can call me either one. Since I learned about Jesus and became a Christian, I really want to help people like he did. When someone is sick, I go to see them. I usually take some food and maybe a warm blanket too. And if their house needs cleaning, I will clean it for them. I always pray with them and sometimes sing them a happy song about Jesus. Poor people need my help too, the widows especially. I love sewing new clothes for them. I love children too. The ones who are sick or don't have parents to take care of them, those are the ones I especially spend time with. I give them a hug and listen to them talk about their troubles. Sometimes I teach them a song or tell them a story about Jesus. Now I know why Jesus was so busy helping people. You will always find someone who needs help. I like bringing happiness to others, and by doing this,
I get a lot of happiness too. Some time ago, I became very, very sick. My friends tell me that I was so sick that I died. Our friend Peter just happened to be in a nearby town. One of my friends asked him to come and he came very quickly. My friends were crying and they told him how I had helped them. It was very nice, but if I had been listening, I probably would have been really embarrassed. My friends tell me that Peter prayed for me. I don't remember that part. I just remember seeing Peter standing beside me. I was so surprised to see him that I sat up. He took me by the hand and led me into the next room where many people were crying. When everyone saw me, they were so surprised. Then they shouted for joy. I really didn't realize what had happened, but God had used Peter to perform a miracle that brought me back to life. Word about this wonderful miracle spread quickly, and many people believed in Jesus because of it. I am so happy that God used Peter to bring me back to life. I still have a lot of work to do. I want to continue to bring joy and happiness to others. I'm so thankful that God has given me more time to serve Him. Nah, adik-adik, hari ini kita menghafalin satu ayat ya. Ada gerakannya, nanti kalian bisa ikutin supaya bisa lebih gampang menghafalnya. Ayatnya dari Matius 5 ayat 16. Kita coba sama-sama ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita coba sekali lagi ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bisa ya adik-adik ya? Nanti yang sudah hafal bisa di video, terus nanti dikirim ya ke grup WhatsApp-nya kelas Indria. Pasti adik-adik bisa semua nanti. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya untuk firman hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar dari Ibu Dorcas menjadi anak-anak yang percaya pada Tuhan, setia melayani Tuhan, dan rajin menolong sesama kami. Tuhan, tolong juga kami selama kami ada di rumah. Kau yang terus tetap sertai kami. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami kecerdasan, supaya kami juga tetap bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik semua. Bye-bye.